Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat LG Limba Official. Terima kasih yang sudah mampir atau klik di channel LG Limba Official. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga yang sudah support. Semoga sahabat-sahabat LG Limba Official yang di luaran sana selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, bahagia, rukun runtut, adem ayem bersama keluarga, orang tua, anak istri, saudara, teman-teman dan tetangganya. Begitu sahabat LG Limba Official, dan diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun, dan segala hajatnya atau cita-citanya atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hampura sahabat LG Limba Official kalau bikin videonya selalu malam, karena siang itu saya sibuk jadi kuli kawan, sibuk jadi kuli. Ini LKS kawan, jadi udah kita timbangin 10 kiloan. Nanti kita cara jualnya di warung, bukan di peleburan. Kalau di peleburan kita buang yang jelek, kalau yang bagus kita jual di warung. Nah, karena di warung itu istilahnya bisa 2 kali lipat, begitu kawan, perkembangan permodalannya. Oke, balik lagi kita mau bikin video tentang apa ya, tentang membangun usaha dan permodalan. Membangun usaha dan permodalan. Membangun usaha dan permodalan. Kita bahas usaha limbah segala jenis. Usaha limbah segala jenis. Sebenarnya kalau berbicara usaha itu menyangkut semua usaha, aspek semua usaha. Semua usaha itu ada. Kita karena berhubung di tukang limbah, ya kita ngobrolnya tukang limbah. Tapi kalau mau contoh kuliner atau jualan baju atau marketing usaha sales atau apa dan sebagainya, kita mungkin ilmunya belum bisa di sana. Di limbah juga, kalau di rongsok juga kita juga masih belum ahlinya kawan, karena paling tidak ada yang lebih ahli dari saya. Saya hanya pengen berbagi atau menjelaskan sepengetahuan saya di saat saya sebagai tukang kuling ikut ke juragan rongsok, begitu kawan. Ini sepengetahuan saya aja. Jadi membangun usaha limbah segala jenis. Limbah segala jenis itu kan ada yang namanya ember, besi, kaleng, boncos, kardus, kertas, terus aluminium, tembaga, kuningan dan lain-lain, begitu kawan. Jadi untuk membangun usahanya begini kawan. Membangun usahanya, kalau kita berbicara tentang limbah, dalam jangka 1 bulan nih, kita berbicaranya untuk yang usaha tukang gerobak atau merangkak dari bawah kawan. Biasanya tukang gerobak atau yang merangkak dari bawah itu punya modal sedikit, diputerin untuk beli limbah. Kita berbicaranya yang udah bisa ngumpulin segala jenis limbah per setengah bulan. Biasanya per setengah bulan itu kan modalnya lumayan ada, dan entah itu 1 juta atau 2 juta atau 3 juta biasanya ada mungkin. Kalau yang setiap hari dijual terus muter lagi itu biasanya yang ikut juragan, begitu. Kalau yang bisa ngumpulin itu biasanya yang udah punya mulai merangkak dari bawah dan punya modal sendiri, begitu kawan. Yang biasa tukang gerobak ngontrak dipetakan. Jadi kita ambil ngumpulin per 1 bulan atau per setengah bulan, begitu kawan. Dari keliling rongsok terus ngumpulin limbah atau rongsok 1 bulan atau setengah bulan itu, terus kita jual semua. Kita berbicara jual semua. Kalau dijual semua itu sebenarnya perkembangan usahanya emang bagus, karena umpama kita katakanlah keluar modal 1 juta. Nah, terus jadi segala jenis limbah, berbagai jenis, terus dijual semua.
udah ngumpulin 20 hari lah katakanlah, terus dijual semua, kan otomatis untung sama modal kan berkembang, bisa lebih, mungkin dari 1 juta bisa mungkin katakanlah 1.200.000, berarti kan untung 200. Emang perkembangannya cepet, cuman biasanya begini, orang itu kalau udah apa ya, kalau udah megang duit, udah bentuknya duit, yang tadinya angan-angan oke lah kita untung 200, yang 100 kita simpan buat permodalan, terus yang modal 1 juta tetap kita keliling lagi, terus yang cepet cadangan atau buat cadangan apa, atau katakanlah cadangan beli es atau apa begitu. Tapi biasanya kalau udah bentuk duit, yang tadinya nggak kepikiran itu bisa kepikiran begitu kawan. Jadi untung 200, terus kita beliin yang tadinya nggak kepikiran, untung 200 kita beliin yang tadinya nggak kepikiran, akhirnya yang untung 200 itu seharusnya bisa apa istilahnya, bisa ditabung, akhirnya karena buat beli yang tadinya nggak kepikiran, jadinya kan nggak bisa buat nabung, atau kita lebihan kita nggak ada begitu kawan. Jadi berbicara membangun modal atau mengembangkan usahanya, ya setahu saya begini kawan. Jadi untuk membangun atau mengembangkan permodalan usaha limbahnya, sepengertian saya nih ya, yang saya ikut juragan, timbun atau tumpuk satu jenis, timbun atau kita menumpuk salah satu jenis rongsok tertentu kawan. Jadi biasanya tukang rongsok yang baru awal-awal pengen mengembangkan usaha itu, yang ditimbun itu kebanyakan kan logam jenis aluminium atau tembaga atau kuningan. Terus kedua kali ada yang menumpuk itu karena sesuai angan-angan pengen tertentu satu jenis, biasanya numpuk besi dulu begitu kawan. Nah, barang yang tadi saya sebut tadi itu salah satunya kita sebut kita mau menimbun logam kayak sejenis tembaga kuningan dan sejenisnya. Nah, logam itu sepaham saya, kalau jenis logam yang mau ditumpuk dulu untuk mengembangkan modal, untuk hitung-hitung tabungan modal, itu gede modalnya doang kawan, gede modalnya doang. Jadi modal 1 juta, terus kita beliin aluminium atau logam atau jenis tertentu, terus kita timbun, itu gede modalnya doang, karena mau dijual ke pengepul besar kagok karena sedikit, kalau mau ditumpuk terus uang kita nggak ada kawan. Begitu, uang kita nggak ada karena itu tadi apa istilahnya, uang kita nggak ada tuh karena modalnya aja yang gede kawan. Jadi kayak semacam besi juga sama kawan, karena besi itu kita mikirnya tonase berat kawan, mikir tonase berat karena modalnya kita sedikit, terus kita tumpuk, sama itu perkembangannya juga lama kawan, lambat karena terlalu gede di modal. Tapi kalau umpama saudara atau sahabat LG Limbah Official di sana pengen bisa ngembangin atau memajukan permodalan di limbah kayak jenis yang tadi saya sebut, kalau ada sponsor dari orang tua atau permodalan dari kanan kiri, saudara, orang tua atau yang lain perbankan, oke, itu nggak masalah. Kita berbicara di sini itu kan merangkak dari bawah, atau kita bertahap secara dari tukang gerobak dari nol, supaya usaha kita ini bisa berkembang dan bisa maju lah istilahnya, katakanlah kata orang elit mah begitu. Jadi sepengetahuan saya mah bukan begitu kawan. Jadi biasanya yang nantinya bisa menyokong atau bisa menopang permodalan tukang rongsok yang dari bawah itu, salah satu jenis itu yang sepele, yang disepelehkan oleh orang tersebut kawan, disepelehkan, tapi itu justru nantinya bisa berkembang atau menyokong permodalan kita begitu kawan. Salah satunya kayak semacam kita tulis di sini kaleng atau glass cup. Kaleng atau gelas cup. Kaleng itu kan kita sepelekan rata-rata, ya bukan rata-rata, ada juga, sebenarnya semua pedagang itu menghargai. Cuman kalau dibandingkan jenis rongsok
yang lain biasanya kaleng itu disepelekan, kayak kaleng sama gelas aqua tuh, gelas aqua yang masih kotor. Rata-rata kita itu pembelian kan yang di bawah nih, kita kan berbicaranya yang tukang gerobak yang dari nol. Rata-rata pembelian gelas cup atau aqua itu kan belinya kan ember gabruk. Nah, kalau kita bersihin, dibuka cangkangnya itu, cupnya tuh, maksudnya plastiknya kita korek, bersihin, disusun, terus ditumpuk, dikarungin, ditumpuk aja begitu, jangan dipikirin udahlah jualnya, jangan. Kita kan berbicaranya di sini kan membangun permodalan dari nol atau dari bawah. Nah, kayak semacam kaleng tadi juga begitu kawan. Biasanya disepelehin, tapi kalau kita tumpuk nunggu istilahnya satu mobil carry aja, untuk yang kita yang kaum bawah ya, nunggu satu mobil carry nih kaleng, itu kan kelihatan duitnya. Jadi modal bisa kejangkau, tapi kalau kita tumpuk nggak disengaja, maksudnya jangan diimpi-impi begitu. Kalau udah satu carry baru dijual, nah itu tidak terpikirkan itu ke semua yang dari merangkak dari bawah itu nggak terpikirkan. Terpikirkannya itu dipikirannya tuh kalau untuk yang buat permodalan atau tabungan perlimbahannya itu kebanyakan orang itu nimbunnya ya nimbun besi, kalau nggak besi ya logam begitu kawan. Tapi kalau sepengertian saya ya selama saya ikut juragan bukan itu kawan. Jadi yang ditimbun itu kaleng sama gelas cup, itu nggak terlalu dipikirkan semua orang tukang limbah tuh. Mungkin ada yang memikirkan, tapi kemungkinan pelakunya 50-50 lah, 50-50 maksudnya begitu. Tapi kayaknya ya 70% tidak terpikirkan sama tukang limbah yang dari bawah tuh. Jadi disepelekan karena kan istilahnya nggak seberapa lah modalnya, jadi nggak terbayang bahwa nanti suatu saat begini atau kayak gunung atau gimana, nggak terbayangkan. Tapi kalau kayak semacam logam atau besi itu udah terbayangkan sama pelaku limbah yang merangkak dari bawah tuh. Padahal kaleng kayak gelas cup, kalau kita belinya gabruk terus kita bersihin, ditumpuk, dikarungi, terus disusun, ditumpuk, 6 bulan kemudian kita jual, itu yang nantinya bakal bisa menopang permodalan kita yang dari bawah begitu sahabat, untuk modal yang pas-pasan. Tapi kalau berbicaranya kita yang udah disponsori orang tua atau disponsori oleh perbankan, saudara kanan kiri, ya itu lain lagi kawan. Kalau udah ada modal mah pengen apapun, usaha apapun, termasuk pengen usaha limbah, ya bisa semua begitu kawan, sahabat LG Limbah Official. Nah itu tadi, itu sepengetahuan saya. Sebenarnya pembicaraan ini udah pernah saya ulas 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, cuman karena ada yang berkomentar, terus ada yang pengen tahu gimana sih. Nah saya jawab saya sebagai pelaku bikin video, terus saya jawab apa adanya. Dan maksudnya begini, kalau kita berbagi ilmu, sepengetahuan saya terus bisa dimaknai, bisa dicerna, terus bermanfaat, saya syukur alhamdulillah kawan. Jadi sepengetahuan saya sebagai tukang kuli limbah itu yang ngelihat juragan ya begitu caranya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung besar begini, enggak. Dulu bikin permodalan dari limbahnya tuh caranya begitu. Jadi ilmu ini di bahasa kalau pelajaran mah kita turunkan itu karena ada yang bertanya begitu kawan. Nah terus yang paling gampangnya begini kawan, yang paling gampang kita cari permodalan atau untung 2 kali lipat tuh begini. Ini nih kawan nih, ini kan LKS nih sahabat, LKS. Kalau kita jual di pengepul besar atau jual langsung ke pabrik Indah Kiat, untungnya kan istilahnya cuman margin error doang begitu kawan. Jadi ada untungnya kan, untung sekali. Tapi kalau kita cari yang bagus, kita pisahin terus timbangin begini, terus kita taruh di pasar-pasar atau di warung-warung sayur, nah ini untungnya bisa 2 kali lipat begitu kawan. Untungnya bisa 2 kali lipat begitu kawan. Jadi ini salah satu marketing usaha atau pengembangan usaha limbah tuh ya, ini salah satunya begitu kawan. Jadi kalau video ini ada manfaat,
ada edukasi terus bisa dimengerti, syukur alhamdulillah kawan kalau bisa dicerna. Tapi kalau video ini nggak ada faedahnya, terusan apa ya, nggak mensupport dengan keinginan Anda, ya saya minta maaf beribu maaf, karena saya juga cuman manusia, banyak salah. Jadi saya cuman sekedar bikin video untuk mengisi channel YouTube saya, dan kalau ada manfaatnya ya syukur alhamdulillah, begitu sahabat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.